Oke yuk podcast sampan ya. Penting nggak hari tanggal mesti kayak Pahing, Kliwon gitu loh karena ada hitung-hitungan. Menurut sampean sendiri lah itu penting. Kalau persepsiku ya. Kalau menurutku sih ini penting sih. Soalnya kan kita hidup di Jawa ya. Ada Jawa kan Erat banget sih. Soalnya kalau gini, aku pernah sih ngalamin. Nah, dulu sih Yang ngalamin sampean dhewe. aku sendiri. Oh. Kayak misal gini lah. Kita ketiban cecak, kan kamu tahu sih. Ketiban cecak mesti kena sial. Pernah aku nggak percaya. Oh, nggak ngurusin lah. Kayak persetan lah. Persetan. Padahal aku tahu. Jadi dalam hati kecilku itu aku percaya. Tapi seakan kan otak ini memaksa nggak percaya. Ini nggak boleh sih kayak gini. Ini nggak boleh. Soalnya kayak kita menyekutukan lah. Tapi mau gimana lagi gitu. Lah, dalam waktu dekat pasti ono musibah. Ternyata musibah. Ini keluarga ada yang meninggal. Kayak gitulah misal. Jadi kayak tanggal nikah gitu kan. Sangat erat lah di Kadang Jawa. juga sampai waktu ya Mas, kayak jam-jamnya loh ya. Kayak waktu akad loh kan. Buat Kadang akad itu. harus jam 8 pagi. Lah, kadang harus jam 5 pagi. Soalnya kan kayak gini loh. Tuh. Kamu kan tahu tuh. Waktu sore itu loh. Kalau hitungan Jawa kan udah masuk ke besok. Hari besok tepat, bener. Soalnya kan kita bener-bener nentuin jam itu penting. Sedikit nyandak Mas ya. Aku nyandak lah, aku enggak iso ngomong nyinggung lah. Ngono, Mas. Iku contoh. Tadi kan memang Mas ya, budaya Jawa gitu kan enggak seberapa kelihatan. Bener enggak? Coba kita lihat di Bali. Kelihatan banget tuh, pohon-pohon atau wah banyak lah. Kayak nyolok lah. Itu mencolok. Mencolok banget lah, hati-hati gitu lah. Habis itu Jogja. Kan mencolok juga tuh. Kurang lebih kan hampir sama kayak Bali, cuman beda tuh. Lah, Cuma kan kalau Jogja kan lebih ke ini kan, keraton lah. keraton. Meskipun kita ini sih masih nurut adatnya keraton, cuma kan nggak sekental di Jogja. Istilah kan Jawa ini kan nggak begitu kelihatan loh Mas. Kayak harus ngapain gini-gini. Terus ada kalau malam ini harus gini lah. Itu kan nggak seberapa maksudnya nggak umum lah. Ya, mungkin di sebagian tempat masih ada sih. Cuman kebanyakan di Jawa itu kan nggak sebegitu mencolok dibanding yang lainnya gitu. Kita ngomong di Jawa Timur lah ya. Jawa Timur lah lebih tepatnya. Jawa Timuran lah. Jadi meskipun nggak kelihatan tapi benar-benar aslinya lebih kental. Mungkin Apalagi dari sesi mistis, sesi gitu. mungkin sama-sama kentalnya sih. Cuma kita lebih ke nggak begitu mencolok. Nggak begitu dilihat. Bukan dilihatkan sih, Mas. Ya mungkin dari orang dulu lah. Nggak menjaga. Kalau orang Jawa kan terkenal kalem sih. Kalau Jawa ini sih Jawa Baratan. Kalau sini kan ya cacok. Jawa kan ya terbagi-bagi, tapi kebanyakan lah kita ambil rata-rata gitu, Mas. Kalau misal Bali ya ada aja mistis, maksudnya mistisnya. Kadang aku kan pernah juga itu ke sana ada waktu sekolah lah itu kadang di pojok-pojokan rumah ada kembang-kembang gitu loh. Kayak kalau di Bali kan kamu kenal ini, kok kenal sih? Ngerti Lea kan? Lea. Nah, terkenal kan situ. Kayak kalau di Kalimantan itu terkenal kan ini suku Dayak ibaratnya kan gitu. Kalau di Jawa ibaratnya terkenalnya apa lah. Tapi meskipun terkenalnya apa di Jawa gak begitu kelihatan. Maksudnya apa gitu loh. Nggak kayak ada yang mencolok. Jadi sebetulnya banyak. Aturan-aturan itu kan ada. Ya, aturan-aturan gitu kan sebenarnya banyak. Mungkin kayak pamali kan banyak tuh di Jawa. Banyak sih. Ini larangan-larangan yang nggak boleh dilanggar. Gitu. Jadi berat lah Mas. Nikah muda. Berat enggak? Tergantung ini sih. Tergantung orangnya asli. Berat enggak itu? Iya sih. Hanya tergantung orang itu. Tapi kalau di sesi ini loh Mas. Kalau dia nggak siap terus nurutin yang ada di otaknya itu loh. Otak-otak gak dipikir los itu loh. Los. Wis repot. Nikah mana ya? Kalau menurutku sih. Dan lupa aku tadi ya. Aslinya aku nyandak juga tadi. Jadi lupa. Kalau nikah kan aku juga banyak dari kakakku sendiri kan bilang Mas, gak apa-apa.
siapa tahu kamu kalau udah ketemu itu rezekinya apa istilahnya menyatu terus mungkin bisa lebih besar dari sekarang. Boleh kan. kita percaya boleh. Cuma kan kalau kita nggak usaha, jadi masa rezeki bisa datang. Enggak, kalau dari aku jadi Mas, apa enggak begitu apa enggak wah langsung ikut lah Mas. Maksudnya ikut nih apa kata-kata itu enggak gitu. Karena kalau dari aku apa udah nikah aja nanti ada aja rezeki gitu. Jadi kalau aku enggak sih Mas. Menurutku tak kejar dulu yang mampu aku capai sekarang. Kalau emang kita prepare dulu. Kalau emang mentok ya paling enggak kita apa siapin udah separuh jalan lah. Siapin lah yang istilahnya udah mendekati lah. Ya udahlah habis itu seadanya. Jadi jangan bener-bener udah kita nikah terus baru mulai dari nol gitu. Itu enggak banget sih. Iya kalau ini bisa jadi berarti. Oh gini Mas, aku ada pengalaman Mas. Kan ya bukan ya pengalamanku, jadi aku udah terjun udah ngalamin juga gitu Mas. Aku deketin wanita, habis itu wanitanya itu dijodohin Mas. Dengan aku masih belum kelihatan Mas. Sedangkan cowok yang transparan itu. Yoi. Layang-layang. Maksudnya ya dari itu semua. Lah, sedangkan dia juga sama. Belum kelihatan, transparan juga. Enggak lah dari itu loh Mas. Kan, ini sedikit curcol lah ya. Nah iya, berbagi kan, sharing. Tapi kan aslinya ikut rata ngempet hati. Siap. Mas lah. Mari ngono. Habis itu Mas. Yang jual roti? Bukan. Yang gresik itu loh. Gresik. Oh, yang barusan. Yo Kak barusan Bang. Yo barusan. Lah habis itu Mas. Sedangkan umurku masih muda, umur dia udah hampir kepala 3. Gimana tuh? Yang cowok. Maksudnya musuhku. Musuh untuk bersaing mendapatkan hati. Rival lah. Lebih ke ini. Kayak. Lah, habis itu Mas. Minum tuh Mas kalau ngelak. Lah habis itu Mas, yang kalau aku ya meskipun enggak berpenghasilan banyak tapi aku kerja. Lah, cowok ini enggak kerja. Tapi yang dibanggakan oleh calon mertua yang enggak jadi ini warisannya. Warisan dari orang tua. Terus orang tuanya katanya ya. Punya sawah banyak, udah punya mobil dan istilahnya kalau kamu nikah sama aku udah dijamin enak. Katanya gitu. Lah, mungkin persepsi dari calon mertua yang gagal ini itu wah, belum tentu sama aku terjamin, belum tentu sama aku bahagia, mungkin begitu. Makanya dia lebih memilih sama yang cowok ini, tapi udah terjamin. Tapi hati si cewek ini masih bukan ke saya sih, masih ke mantannya yang ditinggal meninggal itu. Jadi dia mungkin sedikit terbebani. Lah, yang aku mau tanya ini nih Mas. Oh, aku jangan tanya dulu. Jadi gini Mas, kalau menurutku Mas ya, aku lebih baik emang kelihatan biasa aja, tapi aku berjuang. Lah, siapa tahu memang kalau itu udah rezekiku, jadi aku menuai hasil, Mas bener. Menuai hasil jerih payah keringat aku sendiri. Gitu. Dan aku tidak mengandalkan orang tuaku. Yang orang tua kaya atau orang tua udah terjamin istilahnya enak. Lah, aku enggak. Meskipun aku dapat orang tua kayak gitulah, enggak. Aku bukan tipe kalau orang yang mengandalkan lah. Aku lebih baik dikit tapi pasti dan itu hasil aku sendiri. Lah, yang aku mau tanya ini Mas. Apa sih Mas? Orang tua kok lebih memilih apa yang dijamin enak tapi belum memikirkan kepentingan anaknya. Maksudnya kepentingan anaknya itu mau enggak, yakin enggak, sayang enggak, tapi lebih mementingkan istilahnya finansialnya, wah terjamin lah pasti anak terjamin, padahal anak itu sendiri belum tentu. Gitu. Terus nah, tanggapannya sama itu apa kok orang tua itu lebih memilih cowok-cowok kayak gitu loh, mangkel noe gitu loh. Mungkin kalau menurutku sih asli ini salah ya. Kalau menurutku kita kan nggak tahu dah orang tua. Orang tua kan mesti milih yang terbaik kan.
Cuma kan kadang kita nggak lihat ini jangka panjangnya. Kayak misal gini lah, cowok itu kan nggak kerja kan. Nggak kerja mas, ngegame, nganggur lah ibaratnya. Harta kayak apa ada? Sawah, mobil, ustaz banyak lah, kaya lah. Kayak kita inilah, nggak usah bicara mati ada yang ngatur lah. Kita bicara umur aja. Kita bicara rata-rata umur. Kalau tua pasti mati gitu aja lah. Orang tua kan ini udah bentar lagi lah. Nggak ini. Dan tolong ditegasin, pasti mati. Kalau semua orang pasti mati. Kita ambil persepsi kayak gini aja lah. Orang tua pasti mati, gitu aja. Ya, ambil lebih enak lah. Gitu. Tapi belum tentu orang muda pasti mati. Matinya carry. Apa sih? Nah, kita ambil persepsi kayak gitu. Iya, kita ambil orang tua pasti mati. Sebagai contoh. Kita ambil tengahnya lah ya. Dari bahasan yang barusan ini. Misal cowok itu kan ibaratnya ngandelno warisan orang tua. Tapi di sisi lain dia nggak kerja, nggak buka usaha lah berarti. Habis lo berapa tahun kan berarti. Harta itu lo habisnya berapa tahun. Nggak mungkin sampai tahun-tahunan. Belum tentu juga dia bisa, misalnya dia ada orang tuanya ada perusahaan nih. Terus dipegangin sama anak itu yang mau diwarisin. Belum tentu juga perusahaan itu maju. Lah, iya. Kalau mbambet kali kan gini loh tuh. Meskipun kita kerja ecek-ecek lah berarti. Sedikit banyak kan kita udah ngalami lah ya. Daripada ini orang-orang yang nganggur gitu loh. Berarti kita udah selangkah lebih maju lah. Udah tahu lah selangkah lebih maju, tapi mungkin saat ini masih belum kelihatan. Kayak ibaratnya gini lah. Kita kemarin yang kerja bareng dagang ya. Misal suatu saat kamu berarti buka sendiri. Kan kurang lebih kan kamu tahu kan. Suasananya. Alur kerjanya kayak gini. Ngerasainnya gimana kalau udah ada daripada yang belum punya pengalaman. Ya. Kecuali dia mungkin kayak gini loh. Kamu kan tanya kan tadi kenapa orang tua lebih memilih yang seperti itu yang tadi itu kan. Mungkin dia kan ini loh mikir jangka pendek ya. Kita nggak mikir jangka panjangnya. Berarti kurang los. Aslinya harus los, cuman jangan terlalu los. Airnya dol. Jangan terlalu terbuka. Makanya gue ngomos los, dol wis. Coro wis. Nyandak lagune wong terus ya. Promosi los be Rene ya. Mayar bahas nikah ya. Wis nikah Mas. Wis Jangan. Iya jangan. Wis lah. Oke Mas, kita lanjut. Siap. Apa sampai mana lah? Ini Mas, ini yang ya kita bukan sok pinter atau apa, cuman kita bahas aja yang kita paham. Yang sampean paham, yang aku paham. Kan aku juga punya teman. Jadi gini, kita nikah tapi beda agama. Kalau nggak denger nikah tapi beda agama. Siap. Gimana nih Mas? Kalau menurut pendapatku. Aku. Iya. Lali. Siap, lanjut. Jadi temanku gini Mas. Bukan temanku, orang tua temanku. Kita bilang nggak agamanya apa? Nggak usah. Intinya itu beda agama. Dari bapak ini agamanya ini, ibunya ini agama ini. Tapi dia bisa nikah dan anaknya ikutin agamanya ibunya. Dan itu bisa berjalin terus. Sampai anak 3 dan anak ketiganya itu temanku kan. Lah itu kan tapi meskipun masih berjalan tapi wah, ngeri Mas. Setiap main ke sana ya ada sedikit cekcok lah Mas. Iya, antara yang ibu ini mau ibadah lah, terus yang bapak ini mau ibadah. Nah, agak cekcok lah. Kadang ada yang bapak ini kan, bapaknya temanku ini kadang sedikit
nyanda apa sih gini ya nyanda ibadahnya dia padahal satu rumah. Padahal dia udah nikah bareng lah. Itu kan gimana sih? Apa dia dari awal itu perjanjiannya gimana gitu loh. Kan yo aku bingung ya. Kalau dari sampean loh, apa sih Mas kok nikah beda agama? Kalau kita bicara agama kan agak intim ya. Bicara agak intim. Kalau menurutku sih kita ambil yang dikit aja. Gigit sampai dikit tapi biar orang-orang paham gitu loh. Kalau nikah beda agama itu mending gini, kalau enggak usah diterusin lah gitu loh. Kalau dari sampean, kalau dari menurutku ya. Mending enggak usah. Sama. Soalnya gini lah. Kalau agama kan kita bawa lah. Seumur hidup kita bawa. Apalagi kita nikah satu atap. Dan kita itu udah dari lahir Mas dikasih agama ini. Oh enggak, kita kan inilah kalau bicara agama kan itu hak manusia lah. Cuma kan ini konteksnya nikah. Ya, nikah. Konteksnya kan nikah. Beda, sorry. Benar. Konteksnya kan nikah. Nikah kan orang ibaratnya satu atap. Kalau kayak misal gini lah, beda agama. Yang cowok pas lagi sembahyang. Kebetulan yang cewek ini belum waktu sembahyang. Kayak aneh lah. Aneh. Kayak misal yang waktu ini yang cewek ini sembahyang. Yang cowok ini udah selesai. Aneh. Lebih baik ya kan, bareng-bareng enak. Namanya nikah, apa-apa kan bareng. Di istilahnya kan apa ya dilakukan bareng-bareng. Namanya nikah. Ngapain bersatu? Mendingan nggak usah kan? Iya. Kan nikah itu bersatu. Lah kalau udah nikah tapi sendiri-sendiri ya ngapain? Mending nggak usah. Kalau saran kita berdua Mas, no. Bareng cek keren. Kalau saran dari kita berdua sih, no. Banter no. Yo, 1 2 3 no. Nice. Apa sih? Oke. Berat dia nikah iki ya. Oh enggak, ini ndak mana aku. Berarti awakmu iki sih berarti asli nih. Kok beban hidupmu iki. Ya Allah. Mau lho. Iku iki lho. Apa? Spontan lho. Iya. Kau berat. Itu maksudnya berat sih aku takok. Berat dalam artian finansial ya. Apa? Berat dalam artian si pasangan. 2 kalau aku. Semua itu nyantum. Jadi pasangan istilahnya bukan ngebet, istilahnya dia kan ya kayak aku lah, pengalamannya udah pacaran putus dengan umur udah nambah. Jadi dia pengen mungkin udah jenuh lah masih ngerasain kayak gitu terus mungkin jadi ada desakan loh ya bukan desakan siap. Yang membuat aku gitu maju gitu. Padahal dari sisi aku belum siap dan terutama finansial itu gitu. Jadi makanya terucap terus lah tek berat gitu ya Allah gitu. Tapi kamu nanggepinnya kayak gimana? Kalau aku sih tak jalanin sih Mas. Jadi mungkin kalau itu beneran apa sama aku masih beneran serius berarti masih mau ngikutin alurku gitu. Tapi ada persiapan? Ada dong, aku berjuang sekuat tenaga bukan main. Siap. Tenaga kuda. Apa ini? Nah, gini Mas. Kan aku lihat sampean belum nikah tapi kan pacaran udah lama nih. Berapa tahun tadi? Kurang lebih sih 3 tahun lebih. 3 tahun lebih lah. Kan sering toh aku lihat ya story ya sampean apa kadang ya bilang itu main liburan. Nah. Refreshing. Itu kan keadaan pacaran Mas. Lah, sampean terhambat enggak kalau udah nikah gitu. Dan masih sempet enggak refreshing liburan gitu kalau udah nikah? Ini kalau menurutku ya. Menurutku apa menurut orang banyak? Menurut sampean so, aku sama tanya sampean. Menurut orang banyak ya biar orang-orang komen aja gitu. Kalau menurutku sih aku nggak terhalang sih. Soalnya aku sama cewekku kan ini suka
Hobi lah ya. Hobi, jalan-jalan, makan-makan, hobi. Cuma kebetulan ya sementara nyesuaiin isi dompet sih. Jadi menurut sampean nggak terhambat? Kalau menurutku nggak terhambat. Malah lebih enjoy kan? Iya. Apa-apa bisa lebih apa? Berarti lebih los lah. Los. Terus sampai itu lah. Nah, kalau udah punya anak? Enggak terhalang sih. Ya ada bibi ya. Enggak. Anak kan diajak. Diajak liburan. Ya, tapi kan diurus bibi. Enggak. Ikut enggak. Kalau anak meseh gitu loh. cuma ya mungkin kalau besok ya bisa sukses. Amin lah yo. Aku kalau buat anakku sih enggak. Sama sih. Enggak. Cuma kalau urusan rumah enggak masalah. Kalau urusan ini anak enggak mau. Malah kebanyakan ini sih lebih nanti takutnya lebih dekat ke babysitter daripada orang tua. Takutnya kayak gitu. Soalnya kan kita seakan-akan nggak nurusin anak itu. Soalnya anak kan butuh perhatian. berarti kan kalau orang-orang kayak gitu kan istilah sayangnya itu malah dari anaknya loh, Mas. Sayangnya kan malah ke istilah kan ibu itu. Kan ngurusin tiap hari. Iya, lah kan malah gak kayak itulah ini. Cuman taunya, wah ini ibuku yang ngasih uang. Nah, tapi kan kayak perilakunya kan dari bibinya. Jadi enggak meramut tiap hari. Enggak sih. Enggak banget Mas. Ya tapi kalau menurutku sih cuma kan ada kendala masing-masing. Ya kadang kan sibuk-sibuk. Apalagi kan artis-artis gitu kok nyanda. Kalau bisa lah, kalau bisa. Apalagi empeng loh, Mas. Kalau aku sih nggak mau kasih, apalagi dari kecil ya nggak mau dikasih susu Mas. Susu lain. Harus susu ASI. Yoi. Siap. Harus susu ASI sih kalau aku. Full Ngeri. Siap. Oke, Mas. Kita nih apa nih, Mas? Harganya apa? Sekarang paling. Kelanjutannya. Udah habis, Mas. Oke. Makasih banget ini, Mas. Kita sedikit promosi lah. Promosi. Jadi di channel ini nanti tiap malam Jumat kita ada acara apa? Petis. Petis. Apa petis? Pencit mistis. Wih, bentar, gak sopan, Mas, gak sopan kan. Ayo, Mas. Kamu tuh kan promosi channelmu. Enggak, aku ngomong petis ya. Oh iya. Aku tuh yang ngomong petis. Iya. Petis. Petis. Enggak, mau nih lo awalnya. Awal mulai. Kabeh ngomong kok. Yo, langsung sip begini. Oke, jadi di malam Jumat nanti kita akan upload video tiap malam Jumat itu ada acara petis ya. Pencit mistis. Wih, kita di situ bahas-bahas ya horor Mas ya. Horor. Seputar horor. Jadi buat kalian yang pecinta horor ada waktu sendiri lah. Buat kita horor. Sempetin lihat di situ. Wah, kita bahas. Ya, harus sempetin. Harus sempetin dong. Nah. Oke, kita udah selesai bahas nikah muda yang aslinya masih banyak cuman ya otakku nututnya segitu gitu ya. Ya dan ini juga udah waktunya. Itu ada notif gitu juga. Honor kan semakin naik. Iya, aduh. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Pencit Channel dan ini juga subscribe, oke? Ini apa, Mas? Di channel Andana Project. Aku bahas alur cerita film. Jadi buat kalian yang kaum gabut yang nggak suka nonton film full, yang kayak ribet download lah, nonton aja di channelku. Itu jangan lupa subscribe juga, oke? Thank you. Terima kasih. Siap.